Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Hafizah Hanafiah, mahasiswi kimia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan mengenai unsur-unsur simetri yang ada pada molekul oktahedron. Nah, sebelumnya, sebagai pengetahuan teman-teman saja, setiap molekul kimia itu pasti memiliki bentuk geometri yang tertentu. Nah, bentuk geometri ini kita dapat diklasifikasikan berdasarkan simetrinya. Nah, sifat simetri itu berkaitan dengan unsur-unsur simetri. Unsur-unsur simetri itu sendiri ada 5, seperti teman-teman yang telah ketahui. Kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur simetri itu ada apa aja. Nah, yang pertama adalah unsur identitas yang dilambangkan dengan huruf E besar. Nah, karena di sini kita akan memperagakan molekul oktahedron, jadi saya memiliki 2 molekul oktahedron. Yang pertama adalah molekul oktahedron yang diletakkan di dalam suatu kubus. Fungsi kubus di sini adalah untuk mempermudah kita dalam memandang molekul itu. Di sini molekul oktahedron berwarna kuning dan saya beri keterangan untuk atom yang berada di atas saya beri nomor 1. Kemudian yang berada di bawah adalah nomor 2. Kemudian yang berada di sisi depan itu ada nomor 3. Dan yang berada di sisi sampingnya ada 4. Kemudian di sisi belakang adalah nomor 5. Dan di sini ada nomor 6. Nah, teman-teman, kita bayangkan bahwa suatu molekul itu berada di dalam suatu sumbu kartesius. Sumbu kartesius di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, sumbu vertikal ini adalah sumbu Z. Dan sumbu yang menghadap ke arah teman-teman adalah sumbu X. Dan sumbu yang menghadap ke samping ini adalah sumbu Y. Kemudian untuk molekul yang kedua, molekul ini akan saya beri perlakuan, sedangkan molekul yang berada di dalam kubus adalah sebagai patokan molekul awal tanpa diberi suatu operasi simetri. Nah, di sini untuk molekul oktahedron, unsur simetri yang pertama tadi adalah identitas. Nah, maksud dari identitas adalah bahwa molekul itu tidak dilakukan operasi simetri, atau secara gampangnya atau mudahnya itu adalah kita diamkan saja molekul itu. Nah, ya teman-teman, bentuk awalnya seperti ini, tidak kita lakukan operasi, maka ya sudah bentuknya akan seperti ini atau seperti ini ya teman-teman. Nah, sama kan bentuknya? Oke. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan unsur simetri yang kedua, yaitu sumbu putar simetri. Sumbu putar simetri yang pertama adalah C2. Kita akan mencoba memutar atau memberi perlakuan molekul oktahedron dengan cara memutarnya sebesar sudut 180 derajat, karena didapat dari 360 derajat dibagi 2, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sesuai arah pandang teman-teman, kita akan memutar molekul oktahedron searah dengan jarum jam. Jadi untuk arah putar itu bisa searah dan juga berlawanan dengan jarum jam. Nah, mari kita putar molekul oktahedron ini searah jarum jam sebesar sudut 180 derajat, berarti ke arah sana ya teman-teman. Oke, kita putar 90 derajat, kemudian 2. Nah, ini sudah kita putar
sebesar 180 derajat. Nah, pastinya atom-atom yang terletak pada nomor-nomor ini berubah posisinya teman-teman. Akan tetapi pasti teman-teman juga tahu bahwa bentuk geometrinya tetap sama, menandakan C2 adalah unsur simetri dari molekul oktahedron karena bentuk molekulnya tetap sama. Baik teman-teman, tadi kita sudah mempelajari atau mempraktekkan operasi putar C2 melalui sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan operasi putar C2 pada molekul oktahedron melalui bidang diagonal. Nah, bidang diagonal di sini, jadi sumbunya ini akan terletak, sumbu putarnya akan terletak pada bidang diagonal si oktahedron. Nah, di sini saya sudah memberikan suatu tusukan atau garis-garis dari tusuk-tusuk ini ya teman-teman. Jadi misalnya molekul awal adalah seperti ini ya teman-teman. Angka 1 di atas, 3 di depan, kemudian 2 di bawah, 4, 6 di samping, dan 5 di belakang. Nah, kemudian di sini molekul tersebut kita akan beri perlakuan. Yang pertama, C2 melalui sumbu putar bidang diagonal yang garisnya itu melewati antara poin 3, 4, jadi ini ya teman-teman. Jadi dia menembus antara 3 dan 4, kemudian ke belakang melewati 5 dan 6. Nah, apabila kita putar dengan C2, maka putarannya akan menjadi seperti ini. 1, 2. Ya. Nah, yang awalnya poin 3 berada di depan, Nah, selanjutnya dia berada di samping kiri. Ya, teman-teman. Nah, begitu dengan poin-poin yang lainnya akan berubah. Namun ternyata bentuk geometrinya tetap sama, yaitu oktahedron. Nah, ternyata C2 dengan menggunakan sumbu putar yang berada pada bidang diagonal itu ada 6 teman-teman. Jadi 1 yang melewati antara poin 4, 3, 5, 6, kemudian 2 dia melewati antara 4, 5 dan juga 3, 6, kemudian 3 dia melewati antara 2 dan 5 dan juga 1 dan 3. Kemudian selanjutnya dia melewati 4, 2 dan juga 1, 6. Kemudian selanjutnya ada dia melewati 3 dan 2 dan ini teman-teman 5 dan 1. Nah, dan yang terakhir dia melewati ya teman-teman. Nah, ini bidang diagonalnya. Dia melewati titik 2 dan 6 dan juga titik 1 dan titik 4. Nah, oke. Berdasarkan hal tersebut, maka operasi simetri dari sumbu putar C2 itu ada 9 ya teman-teman. 3 dari yang melewati sumbu X, Y, dan Z, kemudian 6 yang melewati bidang diagonal. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba operasi putar dengan Cn sama dengan 3 ya teman-teman. Tadi kan sudah Cn sama dengan 2. Nah, kita akan mencoba Cn sama dengan 3 atau C3 itu bisa dilakukan atau tidak pada bangun oktahedron. Jadi awalnya saya memiliki bangun molekul
oktahedron seperti ini dengan posisi awal yang tidak saya beri perlakuan. Kemudian kita akan memberikan operasi C3 pada bangun oktahedron dengan sumbu putarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi oktahedron itu kan terdiri atas beberapa segitiga ya teman-teman. Segitiga yang ada 8, 1, 2, 3, 4 untuk di atasnya, dan 5, 6, 7, 8 untuk di bawahnya. Nah, karena C3, jadi kita akan menusuk di antara titik tengah si segitiga tersebut. Misalnya, saya akan melakukan operasi C3 yang sumbunya ada di antara segitiga 1, 3, dan juga 6, menembus ke titik 4, titik 2, dan titik 5. Nah, karena C3, maka kita akan memutar sebanyak 120 derajat teman-teman. Jadi kita putar, tiganya di depan ya teman-teman, kita putar 120 derajat. Ya, udah. Jadi tadi awalnya seperti ini, tiganya di depan, kemudian kita putar 120 derajat. Nah, oke, tiganya ada di atas ya teman-teman. Nah, dan 6-nya ada di depan. Tadi awalnya 6 ada di samping kanan. Nah, kalau kita putar lagi, nah, satunya jadi ada yang di depan, 3-nya di samping kanan, dan 6-nya ada di atas. Nah, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, karena bentuknya tidak berubah, maka C3 termasuk unsur simetri dari molekul oktahedral. Nah, C3 itu bisa dilakukan beberapa kali juga teman-teman. Nah, untuk sumbunya sendiri juga bisa dilakukan di beberapa tempat. Tadi di segitiga yang sisi sini sama sisi sini ya teman-teman. Ini ya, sisi yang ada jari saya. Kemudian bisa juga dilakukan di sisi yang di sini dan juga sisi yang di sini. Nah, bisa juga dilakukan di sisi yang di sini dan sisi yang di sini teman-teman. Ya. Kemudian bisa juga menembus segitiga di sini dan segitiga di sini. Jadi intinya C3 itu menembus dua buah segitiga yang posisinya itu sejajar teman-teman. Posisinya sejajar tapi bentuk segitiganya itu terbalik. Jadi kalau di sini atas, kemudian di sini bawah gitu ya. Nah, jadi ada 4 operasi C3 di dalam molekul oktahedron. Nah, apabila C3-nya itu dilakukan searah jarum jam, maka bisa. Nah, ternyata apabila dilakukan operasinya berputar berlawanan dengan jarum jam, kita coba ya teman-teman. Jadi tadi misalnya di sini ya teman-teman, angka 3-nya di depan. Jika kita putar searah jarum jam, berarti ke sini ya teman-teman. Nah, kalau berlawanan berarti di sini ya. Ya. Jadi apabila kita akan melakukan operasi C3 pada molekul oktahedron dengan posisi angka 3 di depan, 1 di atas dan 2 di bawah, dan searah dengan jarum jam, maka posisinya akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi angka 3 akan berpindah berada di atas, yang awalnya dia ada di depan. Angka 1 yang awalnya di atas menjadi di samping, dan angka 6 yang awalnya di samping menjadi di depan, seperti itu. Nah, apabila kita lakukan dengan berlawanan arah jarum jam, maka akan menjadi seperti ini. Nah,
posisi angka 1 akan berada di depan yang awalnya dari atas, posisi angka 6 akan di atas yang awalnya di samping, dan posisi angka 3 akan di samping yang awalnya ada di depan. Nah, maka dari itu, operasi C3 itu merupakan unsur simetri dari bangun oktahedron, karena apabila kita putar sebanyak 120 derajat, bentuk molekulnya akan tetap sama. Nah, C3 tadi ini bisa dilakukan sebanyak berapa kali ya? Jadi yang pertama itu menusuk segitiga yang di depannya ya teman-teman, kemudian menusuk dengan segitiga yang posisinya sejajar dengan dia seperti itu, jadi satu. Kemudian apabila kita ini segitiga yang atas samping kanan, berarti dengan segitiga bawah samping kiri, satu. Kemudian kalau yang segitiga atas samping kiri, berarti dia akan menembus dengan yang segitiga bawah samping kanan, dua. Nah, apabila dia di depan ini, maka dia akan menembus segitiga bawah yang belakang, tiga. Dan apabila dia yang depan bawah, maka dia akan menembus yang atas belakang. Jadi ada 4 operasi C3. Nah, ternyata operasi C2 bisa ya teman-teman, C3 juga bisa. Nah, sekarang kita akan mencoba operasi putar yang selanjutnya dengan nilai N sama dengan 4, berarti C4. Berarti nilai besaran putarannya adalah 360 dibagi 4, yaitu 90 derajat. Mari kita coba. Oke, sekarang kita akan mencoba operasi putar rotasi C4. Berarti dari oktahedron kita akan tusuk dari bagian atas menuju ke bagian bawah. Ini ada sumbu Z ya teman-teman. Kemudian ini adalah molekul patokan kita. Jadi molekul patokan kita ada sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y ya teman-teman. Nah, C4 berarti kita akan berpedoman pada sumbu Z pertama kali. Nah, itu diputar sebanyak 90 derajat ya teman-teman. Jadi angka 3 berada di depan, kita putar 90 derajat searah dengan jarum jam, maka akan menjadi seperti ini. Jadi angka 3 yang awalnya ada jadi kita putar 90 derajat searah jarum jam ya. Maaf karena saya menggunakan kamera depan, jadi saya putar berlawanan supaya teman-teman paham. Jadi angka 3 tadi kan di sini. Nah, dia akan berada di samping kiri ya teman-teman, karena kita putarnya tadi searah dengan jarum jam. Nah, searahkan. Nah, jadi dia berada di samping kiri. Begitu juga seterusnya. Bisa dilakukan sebanyak 1, 2, 3 ya teman-teman. C4 nya ada 3 untuk yang sumbu rotasinya di sumbu Z. Nah, ternyata teman-teman bisa juga melakukan lewati sumbu X, kemudian dan juga sumbu Y. Masing-masing jumlahnya juga sama, ada 3. Nah, masing-masing juga bisa dilakukan berlawanan dengan jarum jam seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk operasi C4 itu ada 6. Jadi melewati sumbu Z yang positif searah jarum jam, kemudian sumbu X itu juga ada yang searah dan berlawanan, dan juga sumbu Y searah dan berlawanan seperti itu nah teman-teman. Nah, jadi operasi C4 itu juga merupakan operasi C4 itu juga merupakan unsur simetri dari molekul oktahedron, karena apabila diputar dioperasikan C4, molekul oktahedron tetap pada bangun geometri yang sama seperti itu. Nah, kemudian teman-teman
Apakah ada oktahedron dengan n-nya itu lebih dari 4? Nah, ternyata tidak ada ya teman-teman. Jadi oktahedron itu maksimal operasi putarnya adalah C4. Jadi sumbu putar utamanya adalah C4 seperti itu teman-teman, dengan nilai n yang paling besar. Baik teman-teman, tadi kita sudah mencoba atau mempraktekkan unsur simetri pada oktahedron. Yang pertama ada identitas, yang kedua adalah sumbu putar simetri atau Cn. Nah, unsur simetri yang ketiga adalah refleksi atau yang biasa disebut dengan pencerminan. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan unsur simetri yang ketiga, yaitu sigma. Nah, sigma sendiri itu artinya molekul itu dia dicerminkan. Nah, untuk sigma sendiri ada 3. Yang pertama ada sigma vertikal, yang kedua sigma horizontal, yang ketiga adalah sigma dihedral. Nah, karena oktahedron itu merupakan molekul yang mempunyai simetri yang tinggi, maka untuk unsur rotasi pencerminan dia memiliki sigma horizontal atau yang disimbolkan dengan sigma H. Nah, kemudian kita akan mencari di mana saja letak si sigma horizontal. Yang pertama adalah kita harus menggunakan yang dinamakan dengan bidang diagonal dari si oktahedron itu sendiri. Tadi kita sudah belajar tentang bidang diagonal, yaitu yang bidang di tengah ini ya teman-teman, kotak ini ya teman-teman, kotak. Nah, itu ada dinamakan bidang diagonal. Nah, apabila kita akan mencerminkan menggunakan bidang dari titik 1, titik 6, titik 2, dan titik 4, maka yang akan tercermin adalah titik 3 dan titik 5. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencerminkan teman-teman apabila kita menggunakan bidang diagonal yang selanjutnya, yaitu titik 1, titik 5, kemudian titik 6, dan titik 3. Jadi yang mendatarnya ya teman-teman, maka yang akan tercerminkan adalah titik 6 dan titik 4 di sini, atas dan bawah. Tadi adalah kanan dan kiri, atas dan bawah, berarti tinggal satu, yaitu depan dan belakang. Titik 1 dan titik 2 di belakang, dia akan tercerminkan pada bidang dari titik 3, 1, 5, dan 2 yang membentuk bidang diagonal seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 unsur refleksi horizontal dari molekul oktahedron. Nah, sebagai informasi, molekul oktahedron itu tidak memiliki sigma vertikal ya teman-teman, karena tadi simetrisitasnya cukup tinggi. Jadi apabila kita memandang dari depan, dari kanan, kiri, atas, bawah, itu akan sama teman-teman. Jadi vertikal itu bisa diabaikan seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba operasi simetri sigma dihedral ya teman-teman. Jadi pencerminan pada bidang dihedral seperti itu. Jadi molekul oktahedron ini akan kita cerminkan secara dihedral. Nah, pusat cerminnya yaitu pada antara titik 5 dan 3 ya teman-teman. Jadi 3 dan juga 5 itu sebagai cerminnya seperti itu. Nah, di sini bayangkan di sini ada suatu cermin yang di antara sini, kemudian dari sini itu ada cermin. Nah, berarti yang akan tercerminkan kan di sini dan juga di sini ya teman-teman, atau di sini dan juga di sini. Nah, itu namanya adalah sigma dihedral dari molekul oktahedron. Nah, berarti
ada bisa berapa kali sigma dihedral. Nah, ini ternyata dia mengikuti tusukan si tadi teman-teman, C2. Nah, C2 yang melewati bidang diagonal. Nah, tadi kan C2 yang melewati bidang diagonal ada 6 ya teman-teman. Nah, berarti maka dari itu operasi sigma dihedral dari oktahedron itu juga ada 6. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan unsur simetri oktahedron yang keempat. Tadi yang pertama udah identitas, kemudian yang kedua ada rotasi, yang ketiga ada cermin atau sigma. Nah, yang keempat adalah rotasi atau semu ya teman-teman. Rotasi semu itu jadi improper rotation seperti itu. Jadi improper itu ada simbolnya adalah Sn seperti itu teman-teman. Jadi untuk Sn dari molekul oktahedron itu adalah S4 dan S6. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan S4. Jadi S4 itu awalnya molekul akan kita putar, misalnya berpedoman pada sumbu Z ya teman-teman, sumbu Z. Jadi ini angka 1 di atas, 3 di depan. Kita putar searah jarum jam sebanyak 90 derajat. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Angka 3 yang awalnya di depan menjadi di samping dan seterusnya. Nah, setelah kita putar sebesar 90 derajat, maka kita cerminkan. Nah, cerminkan, yang dicerminkan adalah sumbu yang untuk memutar. Jadi yang dicerminkan adalah si 1 dan si 2 seperti itu teman-teman. Nah, karena S4 diputar 90 derajat. Nah, tadi kan C4 ada 3. Nah, berarti bisa dikatakan S4 dari molekul oktahedron itu juga ada 3. Dilengkapi dengan perputaran berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi total S4 ada 3 dan S6-nya saya akan mencoba mempraktekkan S6. S6 kira-kira bagaimana ya? Untuk S6 dari molekul oktahedron itu teman-teman berarti kita lakukan perputaran sebesar 60 derajat. Dari 360 dibagi 6 hasilnya adalah 60 derajat. Nah, setelah kita putar sebesar 60 derajat, selanjutnya titik tersebut akan kita cerminkan. Nah, jadi contohnya teman-teman, kita memiliki molekul oktahedron dengan angka 1 di atas, kemudian angka 3 di depan, angka 2 di bawah, 4 di samping, 6 di samping, dan 5 di belakang. Nah, akan kita putar sebesar 60 derajat searah jarum jam. Jadi, kita putar. Nah, setelah seperti ini, kita cerminkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi angka 3-nya ada di atas. Angka 3 ada di atas, kemudian angka 5 ada di bawah. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan unsur simetri pada molekul oktahedron yang terakhir, yaitu unsur inversi. Nah, unsur inversi ini adanya di tengah-tengah objek atau molekul. Jadi di tengah-tengah yang pas tusuk, yang ujung tusuknya itu ya teman-teman. Jadi titik atas akan diinversikan pada titik bawah. Kemudian titik depan akan diinversikan pada titik belakang. Dan titik samping kanan akan diinversikan ke titik samping kiri. Nah, berarti molekul oktahedron memiliki unsur simetri inversi. Nah, jadi kesimpulan dari
praktik kita ya teman-teman, praktik mengenai unsur simetri apa aja yang ada di molekul oktahedron. Dari awal molekul oktahedron itu ternyata dia memiliki identitasnya, kemudian ternyata dia mempunyai sumbu putar simetri, ada C2, C3, dan juga C4. Nah, kemudian dia juga memiliki sigma atau cermin terhadap bidang horizontal dan juga bidang dihedral. Dan juga ternyata molekul oktahedron dia memiliki titik pusat inversi. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa molekul oktahedron itu adalah molekul yang memiliki simetri yang cukup tinggi, seperti itu teman-teman. Oke. Sekian penjelasan dan praktik dari saya. Apabila ada hal yang bisa diambil, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.